Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Stefani Pramistika Pujaningrum NPM 0040. Di sini saya akan mereview materi tentang morfologi. Yang pertama yaitu pengertian. Morfologi merupakan cabang linguistik yang mengkaji morfem dan kombinasinya. Sedangkan morfem itu sendiri adalah satuan bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna relatif stabil dan tidak dapat dibagi atas bagian yang bermakna lebih kecil. Misalnya, kata putus jika dibagi menjadi u dan tus, maka u dan tus tidak dapat disebut morfem karena tidak mempunyai makna, baik makna leksikal ataupun makna gramatikal. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis morfem. Yang pertama, morfem bebas, yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri. Yang kedua, morfem terikat, yaitu morfem dasar yang hanya dapat menjadi kata apabila bergabung dengan afiks atau dengan morfem lain. Yang ketiga, morfem gramatikal, yaitu morfem yang jumlahnya terbatas dan berfungsi sebagai penghubung di antara morfem leksikal. Yang keempat, morfem leksikal, yaitu morfem yang jumlahnya tidak terbatas dan sangat produktif mencakupi data penuh dan afiks derivatif. Semua morfem yang dapat berdiri sendiri atau memiliki makna leksikal disebut morfem leksikal. Yang kelima, morfem segmental, yaitu morfem yang terjadi dari fonem segmental. Yang keenam, morfem suprasegmental, morfem yang terjadi dari fonem suprasegmental. Yang ketujuh, morfem terbagi, yaitu morfem yang realisasinya dalam bentuk morfem yang diantarai oleh unsur lain seperti ke, an pada kata keadaan. Yang kedelapan, morfem terikat atau afiks, yaitu morfem yang tidak mempunyai potensi untuk berdiri sendiri dan yang selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran. Yang kesembilan, morfem unik, yaitu morfem yang hanya mampu berkombinasi dengan satu satuan tertentu. Yang selanjutnya adalah proses morfologis. Yang pertama adalah afiksasi. Afiksasi adalah pembentukan kata yang dilakukan dengan jalan penggabungan kata dengan afiks atau imbuhan. Berikut adalah tabel macam-macam afiksasi. Yang kedua, reduplikasi. Reduplikasi merupakan proses pembentukan kata dengan cara mengulang kata dasar baik sebagian maupun keseluruhan. Macam-macam kata ulang. Yang pertama, pengulangan keseluruhan. Merupakan pengulangan kata dasar bebas tanpa penambahan apapun. Yang kedua, pengulangan sebagian atau parsial. Merupakan pengulangan sebagian bentuk fisik morfem dasar. Bagian yang diulang bisa bagian awal maupun akhir. Yang ketiga, pengulangan dengan perubahan fonem atau perubahan bunyi. Merupakan pengulangan yang menyebabkan morfem dasar mengalami perubahan fonem. Umumnya perubahan terjadi pada bagian kedua. Yang keempat, pengulangan berimbuhan. Merupakan pengulangan kata dasar secara keseluruhan dengan penambahan afiks baik pada bagian pertama, kedua maupun keduanya. Yang kelima, pengulangan semu. Seolah-olah terlihat sebagai pengulangan, padahal kenyataannya merupakan kata dasar yang memang bentuknya terdiri atas dua kata. Alasan lain mengapa dikatakan reduplikasi semu karena bentuk tersebut tidak bermakna banyak atau bervariasi dari suatu kegiatan yang berulang-ulang. Yang ketiga adalah perubahan intern. Perubahan intern dimaksudkan sebagai pembentukan kata melalui perubahan pada bentuk dasar morfem itu sendiri, regular verb. Perubahan bentuk ini dipengaruhi oleh waktu atau kuantitas. Di bawah ini adalah contoh perubahan intern. Yang keempat adalah suplesi. Pembentukan kata secara suplesi sebenarnya hampir sama dengan perubahan intern. Hanya saja proses morfologis melalui suplesi benar-benar menghasilkan bentuk baru yang berbeda dari bentuk sebelumnya, irregular verb. Di bawah ini adalah contoh suplesi. Yang selanjutnya adalah permajemukan.
Yang pertama, ciri-ciri kata majemuk. Ciri-ciri kata majemuk yang pertama yaitu tidak bisa disisipi. Ciri kata majemuk yang utama adalah hasil katanya tidak bisa disisipi. Ketika gabungan kata tadi dapat disisipi tanpa mengubah maknanya, artinya gabungan kata tersebut adalah frasa. Akan tetapi, jika gabungan kata tersebut berubah maknanya, berarti merupakan kata majemuk. Contoh, kacamata tidak bisa disisipi menjadi kaca pada mata atau kaca dari mata. Berarti ini adalah kata majemuk. Sakit mata bisa disisipi menjadi sakit di mata atau sakit pada mata. Berarti ini adalah frasa. Ciri-ciri kata majemuk yang kedua yaitu tidak dapat diperluas. Kata ini tidak bisa diperluas dengan imbuhan berupa awalan atau afiks dan akhiran hanya di masing-masing katanya. Jika akan memberikan imbuhan harus disertakan di gabungan kata tersebut sehingga memiliki makna. Contohnya, kata majemuk kereta api, kata ini tidak bisa diperluas dengan imbuhan di satu kata saja menjadi perkereta api atau kereta apian. Apabila harus memakai imbuhan harus diletakkan di awal dan akhir untuk mengapit kedua kata yang membentuknya, sehingga menjadi perkereta apian. Ciri-ciri kata majemuk yang ketiga yaitu posisi tidak dapat ditukar. Ciri ketiga dari kata ini adalah kata-kata yang membentuknya bersifat tetap. Artinya, posisi dari kata-kata tersebut tidak bisa ditukar satu sama lain. Jika ditukar, maknanya akan hilang atau berubah. Contohnya, kata majemuk angkat kaki bermakna pergi. Kata ini tidak bisa ditukar menjadi kaki angkat, karena maknanya akan berubah atau menjadi tidak jelas. Kata buah tangan yang bermakna oleh-oleh juga tidak bisa ditukar menjadi tangan buah karena maknanya jadi tidak jelas. Ciri-ciri kata majemuk yang keempat yaitu tidak bisa ditambah dan dipisahkan. Unsur kata majemuk tidak dapat ditambah dan dipisahkan. Kata makan hati tidak bisa dipisahkan menjadi makanan hati atau makan itu hati. Yang kedua adalah perbedaan kata majemuk dan frasa. Keduanya sama-sama sebuah kata. Kalau kita ikuti konsep yang diajukan para tata bahasawan tradisional yang melihat kata ini sebagai komposisi yang memiliki makna baru atau memiliki satu makna, maka bedanya dengan frasa adalah bahwa frasa tidak memiliki makna baru, melainkan makna sintaktik atau makna gramatikal. Contoh, bentuk meja hijau yang berarti pengadilan adalah kata majemuk, sedangkan meja saya yang berarti saya punya meja hijau adalah sebuah frasa. Kalau kita ikuti konsep linguis struktural yang menyatakan bahwa kedua komponen kata majemuk tidak dapat disela dengan unsur lain. Yang ketiga adalah macam-macam kata majemuk. Yang pertama, endosentris atributif. Kata majemuk endosentris atributif merupakan kata majemuk yang disusun dengan konstruksi sama dengan salah satu atau semua unsur pembentuknya. Kata-kata yang termasuk endosentris atributif adalah A. Kelompok endosentris atributif yang pertama adalah kelompok kata majemuk yang secara umum tidak diketahui atau tidak dikenal lagi unsur formatifnya. Contoh, Balairung, Singgasana, Halubalang, Nusantara, dan Bumiputra. B. Kelompok idiom serta metafora yang sudah mati, misalnya matahari, anak mata, jantung hati, panjang tangan. C. Kelompok kata yang sudah membeku atau sedang dalam proses membeku, misalnya rumah makan, pasar malam, meja tulis, dan surat kabar. D. Kelompok kata majemuk yang salah satu unsurnya bersifat terikat, misalnya mahasiswa, lalu lalang, gelap gulita, dan tua renta. Yang kedua yaitu endosentris koordinatif. Kata majemuk endosentris koordinatif ini terjadi bila kedua unsur pembentuknya sederajat kedudukannya. Contohnya pecah belah, tanah air, kaki tangan, dan sendera tari. Yang ketiga yaitu ekosentris. Kata majemuk ekosentris terjadi bila kelas kata gabungan itu lain atau berbeda dari salah satu atau semua unsur pembentuknya. Contohnya bawah sadar, luar biasa, luar negeri, apabila, manakala. Yang keempat adalah tata cara penulisan kata majemuk.
Penulisan kata majemuk dalam bahasa Indonesia di tiap unsurnya bisa ditulis dengan dua cara, yakni dengan cara terpisah dan bisa dengan cara digabung. Bentuk kata majemuk yang ditulis secara terpisah di tiap unsurnya berarti disebut kata majemuk tidak senyawa. Sementara jika rangkaian bentuk dasar yang digabungkan ditulis gabung disebut kata majemuk senyawa. Contoh, kata majemuk senyawa: duka cita, sukacita, matahari, kacamata, sapu tangan, segitiga. Contoh kata majemuk tidak senyawa: kereta api, buah tangan, rumah sakit, mata kaki, harga diri. Yang kelima adalah makna kata majemuk. Yang pertama, idiom. Kata majemuk yang berupa idiom adalah kata bermakna baru dengan arti yang melenceng dari makna kata-kata dasar pembentuknya. Contoh, harga diri, matahari, mata batin, terang bulan. Yang kedua yaitu semi-idiom. Kata majemuk jenis semi-idiom berarti makna baru yang dihasilkan masih memiliki makna asli dari salah satu kata dasar yang membentuknya. Akan tetapi makna baru yang dihasilkan mengalami pergeseran sehingga sedikit mengubah artinya. Contohnya, rumah sakit, rumah singgah, buku tulis, bulan sabit, buku catatan. Sekian review materi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.